Nah, kalau Bu Neng sendiri selama menjadi pakar hukum keluarga, Bu Neng juga mengadakan ada namanya seminar-seminar, sosialisasi. Kita juga ngerasa ya semoga dari sosialisasi yang Bu Neng lakukan pasti berdampak dengan orang-orang yang datang pada saat itu. Namun yang kasus-kasus yang seringkali Bu Neng hadapi untuk keluarga sendiri apa sih? Beragam. Biasanya apa nih Bu Neng? Mungkin saya sebutkan saja ya. Di antaranya, maaf, ada yang biseksual. Ya, ada yang karena biseksual, ada yang karena perselingkuhan. Kemudian alhamdulillah yang yang belum lama ini saya tidak usah saya sebutkanlah dari kalangan apa. Saya bisa menyelamatkan. Artinya mereka tidak jadi bercerai. Nah, saya caranya apa? Caranya adalah dengan memberikan penguatan secara hukumnya begini loh, saya sampaikan begitu. Nah, karena dia memang orang yang terpelajar, kan lebih mudah saya menyampaikannya. Nah, setelah ini saya berikan supaya dia sabar kalau perempuan. Dia sabar. Nah, kalau misalkan kebetulan katakanlah saya kenal dengan suaminya, ya saya bicara dengan suaminya. Bahkan ada yang saya panggil satu-satu, kemudian saya panggil dua-duanya. Itu biasanya karena kalau dulu kan dulu tuh bukan WA, dulu SMS ya, kalau dulu kan gitu ya kan. Itu sampai pernah terjadi datang ke sini begitu. Terus terang saja itu dikirim oleh psikiater kepada saya gitu kan, karena masalah hukumnya mungkin saya bisa membantu. Nah, itu diantaranya. Jadi banyak. Jadi diantaranya masalah ekonomi. Itu banyak juga masalah ekonomi gitu kan, karena diterlantarkan dan sebagainya. Hal itu karena itu kita perlu adanya pencerahan tentang yang terkait dengan hukum keluarga. Kalau misalkan masalah ekonomi, penelantaran ekonomi, kemana? Ke undang-undang PKDRT. Nah, itu jadi hukum keluarga itu tidak hanya undang-undang perkawinan, kemana-mana gitu loh. Termasuk misalkan ke undang-undang administrasi kependudukan, terkait dengan apa? Terkait dengan pencatatan perkawinan. Ada orang nikah siri, tidak dicatatkan. Bagaimana? Apa yang upaya yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Nah, kalau perceraian biasanya saya ketahui karena yang datang kepada saya mungkin itu mayoritas karena memang ada perselingkuhan dan faktor ekonomi. Maaf, suami tidak bertanggung jawab. Iya. Kalau dari data juga akhir-akhir ini, apalagi pada saat pandemi, tingkat orang akhirnya memutuskan untuk bercerai ya Bu Neng, itu makin hari semakin tinggi ya. Nah, itu sebetulnya menurut saya harus tidak perlu terjadi. Kenapa? Harus ada komunikasi yang baik antara suami istri. Kalau ada komunikasi yang baik, dikerjakan bersama-sama. Alhamdulillah saya berusaha untuk hal itu dan berhasil. Saya maaf gitu, sampai ada satu pasangan itu, ibu, istri saya hamil, alhamdulillah. Jadi buahnya tuh seperti itu. Mudah-mudahan nanti beliau nonton ini. Ada juga yang alhamdulillah sudah demikian parah lah. Tapi saya usahakan supaya coba bisa memahami, bisa mengerti dan luruskan. Karena ada kewajiban antara suami istri untuk saling membimbing, saling menjaga lahir dan batin, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Itu kewajiban, hak dan kewajiban suami istri. Sebenarnya perlu ada kerjasama di sana. Betul, ya, Bu, ya? keterbukaan itu penting. Jangan ada yang disembunyikan antara suami istri. Nah, ini penting nih, jangan sampai ada yang disembunyikan. Nah, salah satu kasus juga ini banyak sebagai perbincangan nih Bu Neng, itu adalah kasus pernikahan beda agama. Nah, sekarang kalau kita lihat dari beberapa kasus yang baru-baru ini, kejadian itu yang pernikahan dari staf kepresidenan ya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya pengaturannya dalam hukum pernikahan sendiri? Mungkin kalau melihat dari undang-undang perkawinan itu sendiri, kita melihat dari rumusan pasal 1 undang-undang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya berdasarkan agama. Pasal 2 ayat 1-nya ditentukan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dalam hal ini, inilah penentu sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan itu perkawinan yang sah dicatatkan.
Jadi harus perkawinan yang sah dulu dicatatkan. Nah kemudian bagaimana halnya dengan perkawinan beda agama? Dalam hal ini untuk orang Islam di Indonesia yang saya ketahui, diaturnya di mana? Antara lain di dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Jadi larangan perkawinan yang oleh agamanya itu dilarang. Nah untuk orang Islam yang agamanya melarang itu apa? Perkawinan beda agama. Lalu ada di mana itu? Kalau di dalam katakanlah peraturan perundang-undangan, walaupun sekarang institusi presiden itu tidak termasuk, tapi itu masih berlaku kompilasi hukum Islam itu. Ada di dalam pasal 40 huruf C. Seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang bukan Islam. Lalu pasal 44 kompilasi hukum Islam. Perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Nah itu yang harus kita ikuti. Nah untuk ketentuan agama yang lain tentunya agama yang lain pula. Nah perkawinan misalkan kok terjadi Bu Neng ya, perkawinan antar orang yang berbeda agama, orang Islam dan bukan Islam. Memang ada peluang. Di mana peluangnya? Jadi kita melihat ke pasal 34 dulu di Undang-Undang Adminuk. Jadi pasal 34 Undang-Undang Adminuk tentang pencatatan perkawinan. Bagi orang Islam dicatatkannya di mana? Di kantor urusan agama. Lalu pasal 35-nya ditentukan. Pasal 34 berlaku terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan yang ditetapkan di pengadilan itu apa? Dijelaskan dalam penjelasan pasal 35 dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, yaitu perkawinan antar umat beragama, antar orang yang berbeda agama. Nah seperti itu. Karena itu di sini hakim dikatakan pengadilan negeri itu memang punya payung hukumnya untuk permohonan penetapan permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama itu dikabulkan atau tidak. Itu memang hakim ada payung hukumnya dalam hal ini. Nah tentunya ke pengadilan mana itu dilakukannya? Ke pengadilan negeri. Kalau ke pengadilan agama atau mahkamah syariah di Aceh itu tidak mungkin karena bukan kewenangannya. Karena di pengadilan agama maupun di mahkamah syariah yang berlaku hukum Islam. Nah, hukum Islam melarang perkawinan beda agama. Nah itu, jadi sebenarnya perkawinan beda agama itu tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak asasi manusia. Karena kalau kita melihat dari pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ada kewajiban kita untuk menghormati hak asasi orang lain. Nah dalam rangka menghormati hak asasi orang lain itu harus dalam undang-undang. Undang-undangnya dibentuk seperti apa? Undang-undangnya dibentuknya harus mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban masyarakat yang demokratis. Jadi nilai agama itu merupakan salah satu unsur untuk membentuk suatu undang-undang. Nah itu nilai agama diantaranya untuk orang Islam perkawinan beda agama. Jadi sebenarnya ini bagian dari pencatatannya ya Bu Neng. Tapi kalau untuk hak asasi manusia itu tidak melanggar sama sekali. Kalau pencatatan di KUA memang hal tersebut tidak sama sekali diterima, tapi dari negara sendiri selagi dari pengajuan di pengadilan negeri diterima, ini bisa-bisa saja dilakukan. Ya, jadi biasanya dari KUA memang untuk mencatatkan perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Jadi dalam hal ini memang kalau untuk orang Islam sudah jelas dilarang ya. Tapi untuk katakanlah kenapa ke kantor dulu sebutnya kantor catatan sipil. Karena biasanya putusan dari atau penetapan dari pengadilan negeri itu jadi memerintahkan kepada unit Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan yang mengajukan permohonan tersebut. Dia untuk mencatatkan. Jadi yang saya ketahui pengadilan negeri itu bukan mensahkan, jadi membolehkan kan begitu. Jadi yang menikahnya kan berdasarkan agama dari yang dianut oleh yang bersangkutan. Tapi sebaiknya satu agama itu lebih bisa baik. Sama ya, saling lebih kepercayaannya dan untuk memberikan pendidikan kepada anak. Betul. Nah, Bu Neng ngomong-ngomong nih dari tadi saya lihat nih di sepanjang saya keliling tadi sebentar melihat rumah Bu Neng di mana-mana ada buku nih. Betul. Saya boleh nggak sih lihat-lihat buku Bu Neng? Boleh. Cuma saya malu ya. boleh ya? silakan. Okay.